kediaman Bapak A. Muharam sebagai calon Kades Ngamplang Sari nomor urut 4 terletak di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Apa yang nanti Bapak rencanakan untuk kedepannya jika terpilih? Terima kasih. Program yang akan nanti saya realisasikan untuk Ngamplang Sari terutama saya di bidang ekonomi yang diwadahi oleh BUMDes. Kita sudah ngobrol dengan beberapa masyarakat bagaimana cara merealisasikannya. Itu sudah saya proyeksikan, sudah saya jelaskan kepada mereka. Dalam hal ekonomi yaitu kita nanti akan membuat kelompok-kelompok usaha dengan skala menengah dan besar, terutama yang saya sangat condong kepada usaha peternakan ayam diantaranya. Tidak tertutup juga itu peningkatan ekonomi UMKM yang diwadahi oleh BUMDes. Kemudian sudah barang tentu pelayanan kebutuhan masyarakat yang lain itu adalah prioritas juga. Insyaallah semua keinginan masyarakat, harapan masyarakat sudah saya program. Saya juga sudah merealisasikan beberapa program yang memang dibutuhkan masyarakat. Di antaranya saya sudah mulai menjalankan program infrastruktur. Ya. Infrastruktur saya mulai berjalan dari tahun 2018. Saya menggiring program dari pusat melalui birokrasi dewan. Ya, itu satu titik lokasi berupa drainase saluran air di Kampung Cimaragas RT 103 dengan nilai 150 juta. Ya. Kemudian drainase saluran air di Cimaragas RW 4 90 juta. Jalan lingkungan paving block RT 4 sekitar 90 juta. Drainase di RW 5 150 juta. Kemudian ada tembok penahan tanah itu di daerah Kalangseng yang nilainya 1,8 M. Ditambah das Cipeje 2 meter dengan dak pusat itu waktu 2020. Nah, kemudian nanti ke depan kita juga akan melaksanakan pelebaran jalan penghubung antar kampung Cimaragas dengan Mambu. Akan ada itu untuk 2021. Kemudian juga mungkin 1-2 minggu ini bisa dilaksanakan TPT di RW 4 nilai 200 juta untuk 2021 itu. Kemudian jalan lingkungan yang nilainya 90 juta. Kebetulan saya ini punya kepanjangan tangan birokrasi, kayaknya infrastruktur kita ini tidak usah mengganggu ADD dan DD. Hingga untuk ADD dan DD itu khusus kita alokasikan untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, budaya dan olahraga. Itu ya. Jadi untuk ADD-nya sama dana desanya itu untuk alokasi yang lain ya Pak? Ya. Untuk infrastruktur itu dari Pemkab, dari
Untuk perempuan itu kebetulan nanti saya punya program perempuan yang punya potensi di Ngablang Sari itu akan saya jadikan menjadi motor untuk menyerap aspirasi ibu-ibu rumah tangga, termasuk mungkin remaja. Ya. Gitu. Apakah ada ini Pak, ada rencana untuk kedepannya membuat kelompok-kelompok perempuan, misalnya seperti kelompok-kelompok ibu-ibu apa aja yang terkait ibu-ibu perekonomian dan ekonomi. Dalam untuk pengamat ekonomi seperti yang tadi saya katakan, dalam yang diwadahi oleh BUMDes itu perempuan bisa turun di situ. Jadi tidak hanya oleh laki-laki aja, malah perempuan ini lebih potensial untuk sekarang ini. Dia lebih telaten. Nanti kita bikin kelompok-kelompok tiap RW, kelompok usaha. Untuk mata pencaharian kebanyakan nih Pak di Ngaplang Sari, di desa Bapak, yang Bapak lihat kebanyakan profesinya kemana aja Pak? Di Ngaplang Sari itu sebenarnya udah maju. Ya. Dari mulai seorang bupati sampai buruh cangkul itu ada. Jadi semua latar belakang pendidikannya sangat tinggi, latar belakang birokrasinya juga di sini ada. Berbagai latar belakang di Ngaplang Sari itu sudah komplit sebenarnya. Tinggal bagaimana seorang kepala desa nanti bisa meminta kepada mereka itu bantuannya untuk dicurahkan kepada Ngaplang Sari. Jadi mereka itu diaktifkan, aspiratif mereka itu diajak. Bagaimana supaya Ngaplang Sari ini bisa membangun hingga jadi percepatan pembangunan yang optimal. Ya. Nah untuk Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak, strategi Bapak mendekati masyarakat supaya masyarakat itu percaya bahwa Bapak itu akan memajukan desa Ngaplang Sari terkait program-program yang sudah Bapak rencanakan? Gimana Bapak mendekati masyarakat? Masyarakat sekarang kan maunya kan instan. Ya. Tapi tidak itu tidak semuanya mayoritas instan. Instan itu berarti pada hari ini dia ingin, hari ini harus ada. Iya. Pada saat momen pencalonan ini dijadikan momen oleh calon-calon. Ada yang minta loh, nih, ayo saya kasih uang berapa, asal nyolok saya, asal nyoblos saya, nih kasih barang sekian. Iya. Itu kan udah instan, itu logika, itu bisa diterima. Tapi kita harus mendidik, itu bukan pendidikan yang bagus. Iya, betul Pak. Saya sudah mulai, itu yang tadi saya katakan 2018 program saya masukkan, nilainya kan hampir 5 miliar itu. Iya. Kalau kita hanya memberi misalnya 100.000 kepada mereka, kemudian kepada titik-titik lokasi tertentu hanya skupnya kecil, misalnya sampai 3 juta, 2 juta. Kalau dibandingkan saya sudah berjalan sekarang 2018 untuk Ngaplang Sari, nilainya miliaran. Iya. Itu kecerdasan itu harus dipakai, bukan yang ngasih yang bisa seperti itu. Iya, betul. Nah, kalau pada misalnya saya berbuat lah, oke, tidak sedikit lah di zaman sekarang ini, pengen sesuatu, pengen punya jabatan, kasih uang. Belum apa-apa itu mereka itu sudah merendahkan harkat dan martabatnya itu masyarakat sendiri. Saya sangat tabu untuk itu, sangat tabu. Bukan dengan itu, dengan program juga yang sudah nyata. Iya. Ya. Dan memang udah kelihatan, sudah dirintis belum program itu. Kalau bicara program kan gampang. Iya. Tidak bisa langsung dikali program itu. Dipinta masyarakat sekarang, jangan ngeliatin dompet sorangan, jangan itu tidak bikin. Bukan seperti itu. Itu tidak cerdas. Iya. Itu ketinggalan zaman milenium, tapi sangat ketinggalan. Iya, terkait itu ya Pak, mengenai politik ya. Itu terkait dengan money politik, itu bukan kesatria. Kan seorang pemimpin itu harus fair, harus punya jiwa kesatria. Kalau tidak punya jiwa seperti itu, kan tanda kutip. Menurut saya. Iya, betul sekali Pak, terkait pemilihan yang memakai cara-cara money politik ya Pak. Iya. Nah untuk ini Pak, kan ketika Bapak mencalonkan nih, masyarakat kan di desa Ngaplang Sari khususnya itu kan
perlu tahu nih keseharian bapak, aktivitas bapak. Nah untuk keseharian bapak dan aktivitas bapak ini seperti apa ini? Setelah COVID, saya full ada di Ngeplang Sari. Iya. Tadinya saya karyawan swasta yang tempatnya juga di luar Garut. Iya. Saya sering di luar kota. Dan sekarang ini saya masih kerja di swasta itu tapi dengan online juga ya, sedikit usaha sok rajin ke kebon ke sawah. Itu aktivitas bapak. Mayoritas lah orang Ngeplang Sari tahu aktivitas saya. Iya. Sudah tahu. Kemudian juga keseharian saya mayoritas sudah tahu. Iya. Mayoritas masyarakat. Nah, jadi masyarakat itu memang harus betul-betul benang merah si calon itu kelihatan. Betul. Hingga jadi tidak salah pilih. Betul. Jadi bukan orang karbitan tiba-tiba atau tepugu-pugu cek bahasa Ngeplang Sari juk bager, juk jadi donatur. Betul. Kebanyakan seperti itu ya Pak. Itu karbitan, namanya dikarbit dengan yang asli matangnya itu rasanya kan akan lain. Iya. Gitu. Nah untuk ini Pak, ketika bapak ini mencalonkan ya, masyarakat kan memilih bapak, dan mereka itu harus punya alasan kenapa mereka itu harus memilih bapak. Nah untuk terkait bapak menjelaskan kepada masyarakat memilih bapak, apa yang nanti bapak tawarkan kepada mereka? Tidak jauh dengan pertanyaan tadi. Ya. Jadi yang saya akan tahu, saya memberikan pelayanan yang maksimal. Semua pelayanan yang selama ini tidak terserap oleh masyarakat, saya akan maksimalkan. Itu janji saya. Untuk program-program yang lain nih Pak, misal pada pendidikan, kesehatan kan sangat intens di masyarakat ya, yang perlu diutamakan, karena ketika masyarakat ini kesehatannya itu dalam hatian mereka itu optimal, itu kemajuan desa bisa Lambat ya. ya. Itu gimana untuk program kesehatan, misalnya pengadaan apa bulan gratis Ya. atau posyandu gimana nih? Sehat itu, orang sehat itu diawali oleh pemikiran dan ketenangan jiwa. Ya. Orang tenang, pikirannya sehat, jiwanya tenang, biasanya terpengaruh oleh keadaan ekonomi. Ya. Makanya saya nanti BUMDesnya itu harus berjalan, Ya. UMKM-nya harus berjalan UMKM-nya. Gitu. Kemudian sekarang kan alhamdulillah pemerintah ngasih fasilitator, ngasih fasilitas. Ya. Sekarang kendaraan ada. Itu kan kendaraan punya siapa? Punya masyarakat. Ya. Itu kendaraan 24 jam untuk masyarakat. Mau menjangkau puskesmas, rumah sakit. Nah, kemudian juga selain fasilitas kendaraan itu, kan ekonomi ini berjalan. Kalau ekonominya berjalan di bawah naungan BUMDes itu, otomatis kan biaya untuk itu tuh ada untuk ke situ ada. Ya. Nah, ini Pak, terkait nanti ketika ada musrembang des, ada banyak aspirasi dari masyarakat, dari ibu-ibu, dari pemuda, ya, dari yang lain misalnya terkait aspirasi infrastruktur, pendidikan, untuk alokasi anggaran itu aspirasinya itu lebih banyak dibanding anggarannya. Nah itu bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Betul, pertanyaan yang bagus. Makanya saya tadi, untuk infrastruktur, kita mengandalkan aspirasi dari DPR RI yang sudah saya berjalan. Iya. Atau dari provinsi, kabupaten. Infrastruktur yang besar-besar itu lah yang kita pakai. Karena kita punya jaringan, punya kemampuan. Iya. Untuk dari anggaran DD, ADD, itulah untuk masyarakat langsung akan diberikan kepada mereka. Hingga percepatan pembangunan itu akan tercapai. Kalau misalnya mau percepatan pembangunan hanya mengandalkan DD dan ADD dan sebagainya di luar kita dari birokrasi sana, dari luar, itu tidak akan tercapai pembangunan. Iya. Makanya saya mulai berjalan dari 2018, yuk dari pusat provinsi kita punya kapasitas jalan untuk infrastruktur agar aspirasi masyarakat untuk yang isi detailnya itu
betul-betul maksimal tercapai. Jadi Bapak itu mengatasi permasalahan tersebut dari aspirasi masyarakat ketika melebihi dari anggaran, Bapak menggunakan jaringan ya. Betul. Menggunakan jaringan ke atas supaya ada anggaran-anggaran ke desa tersebut untuk memajukannya ya. Ya, insya Allah tidak akan kurang. Dengan yang sudah kan keluar itu sekitar antara 1,3 M ya dari DD, dari ADD itu. Itu untuk kepentingan masyarakatnya, untuk ekonominya, untuk kesehatan, pendidikan dan olahraga dan budaya. Itu akan terserap oleh itu. Juga untuk nanti operasional staf desa. Gitu. Makanya infrastruktur janganlah mengganggu itu, kecuali mungkin perbaikan yang kecil-kecil itu dari situ, yang besar dari sana. Mampu nggak paham, kan sudah berjalan dari mulai 2018, nilai tidak sedikit. Sudah banyak ya Pak? Sudah banyak, tadi kan itemnya sudah saya sampaikan, sampai 6 titik yang sudah alokasikan ke desa Ngamplang Sari. Cuman saya tidak keluar-keluar, ini saya udah enggak, silakan aja nanti lihatnya sendiri masyarakat tahu. Mudah-mudahan masyarakat Sarang itu cerdas. Iya. Itu harapan saya. Yang penting saya minta kepada masyarakat cerdas hingga kita tidak menyesal ke depan. Nah, untuk rencana Bapak sendiri mencerdaskan masyarakat itu gimana Pak? Supaya masyarakat paham terkait hal-hal yang memang perlu diatasi, problem-problem permasalahan, supaya ikut serta dalam memajukan Ngamplang Sari, mencerdaskan dalam tadi Bapak yang dilontarkan. Ya, kita dalam mencerdaskan masyarakat itu kita harus ada interaktif ya. Kepala desa itu ada rutinitas jadwal untuk interaktif dengan masyarakat. Masyarakat dari lapisan bawah sampai ke atas. Hingga ada tech engine nantinya itu. Jadi kalau tidak ada seperti itu, ya saya rasa Ngamplang Sari masih seperti ini. Ya, kita dengan kunjungan-kunjungan meminta pendapatnya dari mereka, kemudian kita punya pendapat, kita sampaikan. Ada interaktif nantinya dengan sendiri, riak sendiri. Masyarakat jelas, wah ini kepala desa bisa diajak ngomong nih. Ya, kalau bisa diajak ngomong, nah saya minta apa aja bisa sesuai dengan aturan. Pasti itu akan terjadi. Kalau misalnya nanti Pak, ketika Bapak terpilih ada aspirasi yang memang itu aspirasinya beda, misalnya dari masyarakat RW sekian meminta ini, dari RW sekian meminta ini, sedangkan anggarannya itu tidak mencukupi. Nanti yang Bapak lakukan itu yang diutamakan yang mana nanti? Itu kan dua-duanya itu harus masyarakat harus puas dengan apa yang nanti Bapak lakukan. Itulah perlu transparansi. Turun anggaran, sampaikan kepada masyarakat. Ini yang turun anggaran untuk tahun ini periode pertama. Ini segini. Yuk kita sama-sama musyawarah. Jadi Bangdes. Nah, itu kan hasilnya itu akan jadi, tidak akan jadi rancu, tidak akan jadi ini harus saya dulu, ini harus saya dulu. Kita yang urgen nanti di situ di dalam musyawarah itu. Nah, jadi perlu transparansi, diperlihatkan. Nah, nanti masyarakat itu bisa menilai, saya tuh meminta tuh yang terjangkau oleh ini. Tidak sekonyong-konyong asal minta mereka. Berdasarkan anggaran yang ada. Di anggaran tersebut nanti Bapak musyawarahkan ya. Supaya memenuhi. Betul. Karena saya tanpa musyawarah saya tidak bisa bekerja apa-apa. Program-program kan dari masyarakat, bukan dari saya. Jadi tidak otoriter ya Pak, kemauan Tuh, sendiri. tidak otoriter, tidak feodal. Seperti itulah. Saya harapan saya kepada masyarakat mulai saat ini, mari kita membangun Ngamplang Sari dengan pemahaman yang cerdas. Saya tidak akan mengatakan saya akan jujur, saya akan amanah. Itu tidak perlu disampaikan. Karena setiap calon penjabat, calon birokrasi, calon dewan termasuk kepala desa disumpah dengan Quran bahwa saya akan jujur dan amanah. Tapi di perjalanannya kuat nggak dia? Iya. Tergantung dari benang merahnya dia. Dia punya karakter aslinya tuh gimana? Iya betul ya, masyarakat
Makanya masalah tertutup Bukti, nilai. bukan janji ya. Iya. Sok masyarakat, benang merahnya sipulan-sipulan seperti apa? Hingga di perjalanannya itu tidak jadi juntai, jadi Ya. tukang maling. Betul sekali Pak, karena bisa kita lihat masyarakat sekarang itu pada cerdas-cerdas, mempunyai penilaian tersendiri ya terhadap calon-calon yang Ya. akan mereka pilih, sehingga mereka itu tidak akan memilih seorang pemimpin ya Pak. Salah satunya masyarakat membutuhkan bukti. Ini Bapak sudah memberikan kepada masyarakat bukti-bukti ya, salah satunya tadi ya yang Bapak sebutkan itu terkait infrastruktur. Iya. Jadi saya sampaikan, saya tegaskan, bila mana ada seseorang ingin mencalonkan apapun jabatannya, awalnya dengan uang, awalnya dengan hal seperti itu sudah tidak akan benar. Betul sekali. Berarti kalau ada uang berarti itu ada transaksi. Kalau ada transaksi berarti bakal ada jual beli. Betul, betul. Ini kaitannya dengan jual beli harga diri, harga derajat, Iya. martabat. Apa mau mereka dibeli? Nah, saya tidak rela masyarakat Ngamplang-Sari harga dirinya dihargai dengan uang. Mau 1 miliar, 2 miliar. Harga diri itu tidak ada harganya. Betul, karena ketika mereka bisa dibeli dengan uang itu risikonya itu beberapa tahun ke depan ya. Nantinya. Maupun barang pun identik dengan uang, sama saja barang atau uang itu. Iya. Hanya namun barang tidak terlalu kelihatan lah, modus gitu aja. Udah, saya tidak akan tabu untuk menghasilkan yang instan hanya karena untuk jabatan. Betul. Tidak. Program yang sudah berjalan dan akan yang dijalani. Itu aja. Pop, tom, tom, lele, malang.